Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan kasih masih Pak 4 ya. Iya. Kemarin kita sudah pertemuan pertama ya, membahas tentang mengenali potensi ya, yang mulai itu. Masih ingat kan? Masih. Oke ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan doa yang lebih dahulu. Sebelum belajar, namanya kita belajar dulu. Mulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Beri salam. Hari ini ya, Ibu akan memberikan sesuatu. Sebelum itu kalian coba Ibu minta kertas 2 lembar atau 1 lembar dulu. Silakan bantu kalian ya, minta tolongnya. Ya, dan semua kertas 2 lembar, 1 lembar ini ya, satu-satu aja. 2 lembar, 1 lembar. Oke ya. Kita semua 2 lembar bareng, 1 meja, satu-satu aja. Sekarang Ibu akan menjelaskan ya tentang mengelola emosi. Ya, tentang mengelola emosi. Ya, kalian pernah emosi? Pernah. Ya, nah makanya hari ini Ibu akan memberikan sebagai tentang bagaimana cara mengelola emosi kalian dalam udah gitu ya. Oke ya, udah semua? Nah, akhirnya siapkan medianya, kertas ada, semuanya udah ada. Oke. Kertas yang di tangan kalian itu seolah-olah ungkapan perasaan kalian, ungkapan mengelola emosi kalian. Di sini nanti Ibu akan menceritakan ya satu persatunya masalah kasus gitu ya. Ketika Ibu menceritakan, kalian itu ungkapkan perasaannya melalui kertas. Kalau kesel misalnya gimana? Ya, kalau misalnya nanti kesal ya. Oke, are you ready? Ready. Ya, dengarkan baik-baik. Ini yang di belakang, guys ya. Ya. Oke. Yang pertama, ya. Pagi itu Bapak atau Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan dengan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Silahkan kabar perasaan kalian dengan kejadian ini. Bukan ditulis, tetapi diisi sama tangan kalian. Gimana? Kan? Kabar kalian ada yang biasa aja, ada yang kesel, ada yang gimana gitu. Kita mendengarkan cerita ini. Oke? Udah? Udah, ada yang biasa aja, ada yang merobek, ada yang kesel ya. Yang kedua, ya dengarkan lagi. Sampailah Bapak Ibu di kelas, hampir semua murid datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Ungkapan perasaan kalian seperti gimana? Oke, lanjut. Ya, pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Lanjut. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak membaca
yang duduk di bangkunya. Saat didekati ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Oke, lanjut ya. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya ingin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Apa perasaan kalian? Ya. Lanjut. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh iya Pak, Bu, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi biasa cari. Andi dan pamannya pun bertanya-tanya. Gimana? Pesannya? Ya, lanjut nanti kesimpulannya ya, ibu bacakan lagi. Bapak ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Oke, kita kasih pas dulu kita semua. Kita lihat kertasnya, silakan. Apa menurut kalian cerita alur tadi? Alur dari cerita tadi. Apa? Perasaannya gimana? Campur aduk. Ya, terus ada lagi? Sedih. Sedih. Ada lagi? Kesal. Oh, kecewa. Ada lagi? Ungkapan perasaannya? Udah ya. Jadi dari kejadian kelola emosi ini, ya, ketika dari pertama kita sudah suujon, kita sudah negatif thinking. Makanya kalian kesal kan dibuatnya. Tetapi apa yang terjadi? Ya, kalau kita berpikir positif, kalau kita mengelola emosi yang baik, yang benar, tidak akan terjadi negatif thinking. Ternyata apa? Seperti Andi, kenapa dia tidur? Karena dia akan sakit. Makanya kalian ya selaku siswa, ketika ada masalah jangan negatif thinking. Ketika kalian ada masalah jangan langsung emosi. Gitu ya. Jangan langsung emosi, jangan negatif thinking. Makanya dalam pola emosi itu harus ada jeda. Ya, misalnya gimana jeda emosi itu? Ketika kalian marah atau emosi, ya jeda itu misalnya tarik nafas, ya pelan-pelan, terus ngomong apa misalnya? Astagfirullahaladzim. Apalagi kalian bisa dalam jeda emosi kalian, apa yang kalian lakukan? Supaya tidak emosi, menahan diri. Terus apa lagi? Sabar menyendiri, mungkin mengambil air wudhu, sholat, ya kan, dengan sholat, ya itu jeda untuk supaya kalian tidak emosinya meledak, ya, jangan sampai terjadi. Ya kalau laki-laki gimana untuk mengelola emosinya? Apa? Pergi saja, gitu ya, biarkan saja gitu ya. Ya pergi udah aja ya supaya emosinya stabil, kembali. Ya ada lagi? Kalian supaya mengelola emosinya tidak meledak-ledak. Jadi gitu ya. Kesimpulannya anak-anak ya, kalau misalnya kalian tidak enak hati atau kecewa, pasti kalian marah. Ya manusiawi ya namanya marah. Tetapi kita jangan sampai tersulut emosi. Makanya ada namanya jeda ya dalam mengelola emosi. Tadi misalnya dengan duduk atau dengan minum air putih, ya dengan sebentar dulu ya, atau misalnya ngucapin astagfirullahaladzim gitu kan. Terus menghela nafas dalam-dalam, keluarkan dengan pelan-pelan, gitu ya, supaya emosi kalian tidak tidak meledak-ledak, gitu ya, tidak marah-marah, gitu ya, anak-anak paham sampai saat ini? Ya, kalian bisa belajar ya mulai sekarang kalian mengelola emosi kalian dengan baik. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada?
Paham? Oke, clear ya. Oke ya, kita lanjutkan nanti minggu depan ya. Cukup sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.